kembali lagi sama aku Nazia Hir di YouTube channel aku. Untuk kalian semua yang udah nunggu-nunggu nih gimana nih seorang Ria Ricis, karakter asli dari seorang Ria Ricis ya, YouTuber yang lagi viral karena katanya kurang senyum atau tidak menyapa seniornya. Nah, nanti aku akan bahas juga ya kenapa itu terjadi. Ini secara penglihatan aku sebagai pembaca karakter maupun aura. Nah, jangan lupa di like, subscribe YouTube channel aku, dan juga kalian bisa komentar ya untuk siapa aja yang mau aku bacakan karakternya dan juga auranya. Nah, kita kembali lagi ya, kali ini Ria Ricis. Nah, Ria Ricis ini dengar-dengar ada yang mengatakan kalau Ria Ricis ini adalah seorang introvert ya. Nah, kalau aku bilang gimana ya aku menyebutnya, takut aku bilang enggak, dia enggak introvert, tentunya nanti ada opini-opini lain dan lainnya. Cuma aku melihat di sini sebenarnya seorang Ria Ricis ini tidak se ekstrim itu ya, seperti yang kita pandang ya. Karena Ria Ricis ini sebenarnya orangnya dibilang sombong itu tidak. Sebenarnya dia bukan orang yang sombong, dia bukan orang yang pilih-pilih berlebihan gitu loh, hanya untuk sekedar menyapa atau lainnya. Tapi kalau dibilang dia tidak suka dengan keramaian, kebisingan dan sebagainya, itu aku nggak setuju. Karena Ria Ricis ini orangnya sebenarnya dia suka-suka aja gitu sama keramaian, sama segala sesuatu yang rame-rame, event atau apapun itu, acara-acara. Ria Ricis senang-senang aja, bukan dia yang dia takut di keramaian begini-begini jadi overthinking, overacting or something. Enggak, dia enggak seperti itu. Cuma memang ada masa-masanya dia merasa tidak nyaman ketika ada misalnya kayak keramaian yang bisa membuat dia tidak nyaman, seperti misalnya fansnya yang berlebihan dan berarti foto-foto, udah gitu juga terlalu menyentuh dia, kayak cubit mungkin atau mengganggu yang menurut pandangannya dia. Memang Ria Ricis nggak suka. Kalau dibilang sombong, kembali lagi ya, aku melihat dibilang sombong enggak, dibilang nggak sombong juga enggak. Karena Ria Ricis ini memang tipe orang yang pemilih untuk dekat, untuk berteman, karena kembali lagi karena rasa nyaman itu. Ya, untuk dibilang sombong, nggak terlalu lah, nggak too much lah dia sombongnya gitu. Walaupun memang ada sisi-sisi dia yang agak menurut aku ya kurang baik, tapi kembali lagi namanya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kembali lagi kita pun tidak sempurna. Kita jangan menuntut seseorang untuk sempurna juga. Kadang-kadang kan kita bilangnya dia kan artis, itu udah resiko dia dong di tempat-tempat yang berisik, di tempat-tempat yang begini, dicubit fansnya minta foto-foto juga. Enggak juga. Siapapun dia punya mental yang harus dijaga. Jadi kita juga harus mengerti. Kadang-kadang kan orang punya mood yang berbeda-beda, orang punya suasana hati yang berbeda-beda, keadaan yang berbeda-beda karena ada satu masalah. Jadi itu yang kadang-kadang membuat misalnya dia harusnya senyum jadi nggak senyum karena keadaan dan juga suasana hatinya. Kalau dibilang Ricis ini terlalu sombong juga enggak, dia masih dalam keadaan normal kok. Dia juga bukan tipe orang yang sombong ke semua orang. Cuma memang kadang-kadang sifatnya Ria Ricis ini yang terkadang masih ada ego-egonya yang tinggi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat dia terlihat lebih sombong. Nah, kalau secara pribadi karakternya Ria Ricis ini dibilang introvert, yang aku nggak setuju adalah justru dia ini orang yang bisa mencairkan suasana, menghidupkan suasana ketika sepi, ketika hening gitu, ketika mati sekalipun suasananya, itu justru seorang Ria Ricis ini bisa menghidupkan dengan gaya-gayanya Ria Ricis, dengan celotehan-celotehan seorang Ria Ricis. Jadi kalau dibilang dia introvert banget atau dia itu nggak suka di hal rame, itu enggak. Cuma memang dia lebih suka kalau untuk rame di luar pekerjaan, dia lebih suka dengan orang-orang yang sudah dia kenal, kayak seperti tim dia atau saudara-saudara dia. Jadi bukan berarti seorang Ria Ricis ini
tidak suka di acara-acara tertentu yang rame yang sebagainya, tapi dia suka aja, cuma dia akan lebih suka dengan orang-orang yang dia kenal gitu, karena di situ dia merasa nyaman. Untuk masalah Ria Ricis yang di kemarin-kemarin juga dihujat habis-habisan karena dia membawa anaknya di motorboat itu ya untuk berenang. Nah, itu kembali lagi sifat atau karakter manusia. Mungkin dia masih terlalu kekanak-kanakan, dia belum terlalu dewasa pemikirannya. Ya, dan juga yang aku lihat di sini dia lebih keras daripada suaminya sifatnya gitu. Jadi kadang-kadang Ria Ricis ini memang sulit diatur ya orangnya, dan juga agak sedikit mementingkan dirinya dia gitu. Kecuali dengan orang-orang tertentu yang mungkin dia udah dapat teguran keras. Nah, itu sifatnya seorang Ria Ricis ya, yang menurut aku memang perlahan-lahan semoga bisa dirubah oleh seorang Ria Ricis. Tapi kembali lagi, kita ini manusia biasa, kita nggak bisa dengan kekurangan orang lalu kita menjudge. Semua orang punya kekurangannya, cuma memang disitulah karakter keras dari seorang Ria Ricis. Nah, kalau perkaranya memang dia, aku nggak bilang totally itu dia loh yang yang dibilang sombong, youtuber yang dibilang sombong dan sebagainya. Cuma kalau memang dibilang itu adalah dia, aku nggak setuju kalau karena itu dia dianggap sombong. Jadi aku nggak setuju kalau seorang Ria Ricis karena perkara dia tidak menegur atau dia tidak senyum, dia dianggap sombong. Karena sebenarnya Ria Ricis ini bukan orang sombong yang seperti kata-kata orang tersebut. Sebenarnya dia mudah aja menyapa, dia bisa menghormati orang, bahkan Ria Ricis ini bisa menghargai orang. Sebenarnya dia seperti itu. Cuma mungkin pada saat itu memang dia nggak melihat atau dia nggak merasa kenal, atau mungkin dia merasa dia udah senyum sedikit tipis tapi nggak kelihatan sama si mbak-mbak tersebut. Jadi kembali lagi ya, kita juga sebagai manusia juga jangan terlalu gila-gila hormat juga, minta ditegur atau apa. Apalagi kita yang lebih tua. Kenapa kita yang lebih tua ini nggak justru memberikan contoh gitu loh kepada junior kalian semua, para artis ya atau siapa aja. Jadi jangan juga nunggu ditegur terus baru kalian kalian gimana. Coba berusaha dulu memberikan contoh gitu. Hai Ria Ricis, apa kabar, gitu atau enggak senyum, hai sayang, atau hai mbak, gitu juga kan bisa ya. Dengan begitu juga kan bukan menjatuhkan harga diri gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu aja, aduh mau 3 kali ketemu, 4 kali ketemu, 5 kali ketemu, sebenarnya kembali lagi ya, orang mau menegur kita atau tidak itu adalah hak dari si orang itu, bukan hak siapapun. Kalau dibilang gue kan senior, harusnya lu senyum dong sama gue, atau enggak lu tegur, kayaknya itu tuh terlalu berlebihan gitu, kayaknya gila hormat banget gak sih gitu. Jadi kembali lagi, menurut aku Ria Ricis juga manusia biasa yang punya kekurangan dan juga punya kelebihannya masing-masing. Jadi jangan juga kita terlalu menjudge orang, menilai orang dari penampilannya aja. Kita kadang-kadang tuh kalau ngelihat orang yang berhijab, kita tuh langsung pengennya dia tuh udah kayak manusia paling sempurna gitu. Sedangkan mereka itu kan lagi hijrah mungkin. Jadi pelan-pelan, kalau mau ngasih tahu juga pelan-pelan. Jadi kalau menurut aku sih sebenarnya ya, dari keseluruhan Ria Ricis itu tidak seburuk apa yang dipandang orang-orang yang melihat dia secara buruk. Tapi justru kita nih sebagai orang, kita harus melihat hal positif dari Ria Ricis ini apa? Dia itu semangatnya 45 loh. Dia itu bagus banget, dia bisa memberikan motivasi ke orang-orang yang lagi down untuk semangat. Tetap kita harus mengambil sisi positif dari siapapun. Nah, tapi aku melihat memang ya Ria Ricis ini kalau ada masalah tuh apa-apa dipikirin gitu. Nah, Ria Ricis masih di seperti itu. Jadi kalau ada masalah atau ada hujatan, nah Ria Ricis masih suka kepikiran. Nah, kita jangan sampai membuat Ria Ricis juga banyak pikiran atau mentalnya sampai terganggu. Nanti kita juga yang salah. Dan ingat, setiap ucapan dan ketikan sekarang adalah doa yang kalau kita ketiknya baik, kita berucapnya baik, insya Allah kembali lagi ke kita. Kalau buruk ya kembali lagi ke kita. Jadi makanya jadilah netizen
yang baik juga gitu. Jangan langsung shoot aja ngejudge orang. Nah, untuk semuanya itu aja ya yang dari aku. Tambahannya tadi memang aku ada lihat aura kesedihan dari seorang Ria Ricis. Sebenarnya dia itu kayak antara bahagia, bahagia dan tidak, dan antara menikmati dan tidak dengan hidup dia yang sekarang ini. Tapi semoga kita doakan aja yang baik-baiknya. Tetap ambil positifnya dari Ria Ricis karena banyak banget hal-hal positif yang ada pada Ria Ricis. Oke, untuk semuanya terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment YouTube channel aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum.